Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Teman-teman suka terbangun di malam hari, kemudian saat terbangun pingin makan karena merasa lapar, kemudian teman-teman takut berat badannya bertambah ya kalau makan berat, kemudian beralih ke cemilan. Nah, supaya kalori tidak berlebihan, katanya cemilan bisa mengisi perut. Nah, tetapi tanpa teman-teman sadari ya, cemilan yang teman-teman makan itu kalorinya lebih banyak. Nah, sehingga bisa menyebabkan berat badan teman-teman naik ataupun bertambah. Nah, teman-teman, saat malam hari ya, metabolisme tubuh kita itu melambat. Jadi jangan sampai memilih cemilan yang salah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 cemilan yang bisa teman-teman makan saat malam hari ya. Dan tentu ini bisa menunjang program diet teman-teman. Terkadang saat teman-teman ngemil ya, itu tidak sadar ya, sudah berapa banyak cemilan yang masuk ke mulut, apalagi misalkan sambil beraktivitas, sambil menonton TV, sambil membaca buku, sambil mengerjakan tugas, ataupun bisa sambil melamun ya. Itu cemilan masuk terus ya sampai habis. Nah, jadi kalau seperti ini ya berat badan akan bertambah. Dan cemilan seperti ini tentu tidak akan sehat kalau teman-teman makannya secara berlebihan. Atau kan misalkan teman-teman sering ngumpul-ngumpul saat malam hari ya, kemudian meletakkan ataupun menebarkan makanan ya, banyak jenis makanan, kemudian makan secara bersama-sama. Ini juga bisa akan cemilannya ataupun ngemilnya itu berlebihan. Coba saja. Nah, jadi ada cemilan yang sehat yang bisa teman-teman konsumsi di malam hari. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nah, cemilannya apa saja? Jadi yang pertama diantaranya adalah buah ceri. Kandungan melatonin yang ditemukan di buah ceri itu bisa membantu mengendalikan jam internal tubuh. Jadi jam internal tubuh ini seperti waktu bangun ya, waktu tidur ya, itu sudah terkonsep di otak kita ya tanpa kita sadari. Nah, jadi ketika teman-teman mengkonsumsi buah ceri ini bisa memperbaiki ataupun mengendalikan jam internal tubuh. Serta di buah ceri juga tinggi antioksidan. Nah, jadi sangat baik sekali ya untuk menangkal radikal bebas di tubuh kita. Kemudian buah ceri tentu sehat untuk tubuh kita ya, karena kandungan vitamin ya yang terkandung di dalam buah ceri. Nah, tentu buah ceri juga tinggi serat, kemudian juga rendah kalori. Nah, jadi buah ceri ini bisa teman-teman jadikan cemilan di malam hari, tetapi jangan sampai berlebihan ya, sekedar saja. Kemudian kalau teman-teman mengalami masalah tidur ataupun insomnia, coba untuk membuat jus buah ceri ya, ini bisa membantu ya untuk menangani gejala insomnia. Yang kedua, oatmeal. Nah, oatmeal biasanya teman-teman gunakan ataupun banyak orang menggunakan oatmeal ya, itu makannya untuk sarapan. Tetapi di sini juga bisa untuk cemilan ya. Nah, kenapa untuk cemilan? Di sini oatmeal itu dia bisa merangsang timbulnya hormon serotonin. Kemudian dia mempengaruhi melatonin tadi ya. Jadi untuk mempengaruhi jam internal tubuh. Jadi bisa membantu untuk memperbaiki waktu tidur teman-teman ya, dan juga waktu bangun teman-teman. Nah, oatmeal juga di sini dia mengandung tinggi protein ya, sangat baik sekali ya untuk membuat teman-teman kenyang. Kemudian juga dia karbohidrat kompleks ya, jadi lebih baik ya. Kemudian juga lebih lama dicerna oleh tubuh kita. Jadi tidak gampang membuat gula darah naik. Tetapi jangan sampai cara pengolahan oatmealnya salah ya. Ditambah susu kental manis ya, ditambah coklat ataupun ditambah yang tinggi kalori lainnya. Jadi lebih bagus ya untuk pengolahan oatmealnya itu harus benar. Kalau teman-teman ingin tahu cara yang benar, silakan tonton video saya tentang oatmeal. Yang ketiga, susu. Nah, biasanya iklan-iklan susu itu minum susunya kalau nggak sarapan ya sebelum tidur. Jadi banyak sekali ya promosinya
ketika minum susu sebelum tidur, manfaatnya untuk kesehatan. Dan juga ada iklan misalkan anak-anak minum susu sebelum tidur itu untuk membantu tinggi badannya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Nah, jadi teman-teman ya, cemilan ataupun minum susu di malam hari ini bisa membantu teman-teman ya. Nah, tapi pilihlah susu yang low fat dan juga kalorinya tidak banyak. Nah, kenapa minum susu ini bisa membantu teman-teman ataupun untuk cemilan di malam hari? Nah, jadi kandungan susu itu dia bisa merangsang timbulnya serotonin di tubuh kita. Jadi dia bisa membantu ya untuk jam tidur dan juga jam bangun. Dan minum susu tentu akan membuat teman-teman merasa kenyang. Nah, itu yang terpenting ya, supaya tidak makan berlebihan. Yang keempat, keju dan cracker. Nah, jadi makanan ini ya bisa membantu teman-teman untuk kenyang ya, apalagi misalkan teman-teman sebelum tidur kemudian tiba-tiba ada rasa lapar ya, kemudian mau tidur jadi tidak nyenyak karena lapar tersebut. Nah, jadi ini bisa menjadi pilihan ya, tapi pilihlah keju yang tidak terlalu tinggi kalorinya ataupun lemaknya juga ya, itu adalah keju feta. Kemudian cracker ini kan dia juga mengandung ya protein. Nah, jadi ini sangat bagus sekali ya untuk teman-teman ya. Dia juga mengandung karbohidrat kompleks. Nah, ini akan membuat teman-teman kenyang lebih lama. Nah, tetapi walaupun ini dibolehkan sebelum tidur teman-teman makan ini, tapi jangan makannya berlebihan, yang sedang-sedang saja. Yang kelima, pisang. Nah, jadi pisang ini bisa menjadi cemilan teman-teman di malam hari ataupun misalkan teman-teman melewatkan jam malam. Kemudian ingin makan, waduh sudah mepet mau tidur nih, kalau makan lagi nanti gendut. Nah, ini bisa memilih pisang ya. Kemudian pisang akan membuat teman-teman kenyang dan juga mengandung magnesium dan potasium ya. Jadi sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk otak kita, kemudian juga untuk kesehatan pembuluh darah kita. Dan juga mengkonsumsi pisang ini bisa membantu membuat tidur teman-teman itu lebih nyenyak. Yang keenam, ubi. Jadi ubi ini termasuk karbohidrat kompleks. Nah, jadi teman-teman bisa makan ubi di malam hari ya. Tetapi cara pengolahannya harus benar. Jangan dibikin keripik ubi ataupun keripik sambal ubi ya, digoreng gitu ya. Nah, jadi misalkan direbus itu bisa ya, jangan digoreng. Tetapi di sini walaupun boleh, teman-teman jangan makan yang berlebihan, sekedar saja untuk mengisi perut ya. Yang ketujuh, popcorn. Nah, jadi teman-teman biasanya kalau pakai makan popcorn itu kan ada rasa asin, ada rasa manis ataupun rasa-rasa lainnya ya. Nah, di sini teman-teman hanya boleh popcorn saja tanpa perasa ya. Jangan tambahkan gula, jangan tambahkan garam ataupun tambahan rasa lainnya. Nah, kenapa popcorn ini boleh dimakan di malam hari dan sebagai cemilan? Karena dia termasuk karbohidrat kompleks, kemudian juga tinggi serat ya, kaya antioksidan. Tetapi karena cara pengolahannya yang terlalu banyak penambahan ini itu ya, jadi tingginya kalori jadinya. Kalau seandainya makan popcorn saja tanpa tambahan apapun ya, kalorinya itu rendah. Nah, jadi teman-teman misalkan makan popcornnya itu bisa satu mangkuk kecil ya. Dok, kalau mau pakai minyak gimana? Ya pakai minyak zaitun sedikit saja, itu boleh. Yang kedelapan, selai kacang alami. Nah, jadi bukan selai kacang yang sudah ditambah macam-macam bahan lainnya ya. Jadi selai kacang alami ini bisa teman-teman jadikan cemilan ya. Nah, misalkan dioleskan di roti gandum ya, tapi sedikit saja roti gandumnya, jangan numpuknya sebegini ya. Nah, jadi ini bisa teman-teman pakai untuk cemilan. Dok, kalau selai kacangnya saya tambah minyak palem ataupun gula bagaimana? Ya tidak boleh ya. Benar-benar murni selai kacang. Kacang itu sebenarnya bagus karena dia lemak tak jenuh ya, bisa membantu mengurangi kadar kolesterol jahat di tubuh kita. Kemudian dia mengandung folat ya, kemudian mengandung protein, mengandung niacin dan juga vitamin E. Jadi sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Nah, itu tadi teman-teman 8 jenis cemilan yang bisa dimakan di malam hari, cemilan sehat yang tidak mengganggu program diet teman-teman. Kalau memang jam tidurnya belum bagus ataupun belum stabil ya, sering terbangun-bangun karena lapar. Nah, tetapi kalau jam tidur teman-teman sudah bagus ya, kemudian juga sudah teratur, itu tidak perlu lagi teman-teman untuk ngemil
ataupun untuk makan cemilan ya. Karena semakin sedikit kalori yang masuk, semakin bagus. Semakin sedikit kalori yang masuk, semakin mudah teman-teman untuk menurunkan berat badan. Kalau banyak yang masuk ya otomatis ya teman-teman di paginya, di siangnya, di sorenya ya itu untuk mengatur benar-benar jumlah kalori yang akan masuk satu hari penuh. Kalau berlebih pasti akan menaikkan berat badan. Kalau tidak berlebih berat badan teman-teman akan ideal. Itu yang harus diingat. Oke teman-teman, semoga terbantu, semoga termotivasi, semoga tahu makanan apa saja sih, cemilan apa saja sih yang boleh dimakan di malam hari yang sehat ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Silakan like dan share video ini, jangan lupa komen di video ini. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.